Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dalam rangka memperingati hari tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kita mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan muhasabah diri dan tentu saja hijrah, dan insya Allah pertanyaan yang kami terima ini akan melengkapi pemahaman kita bagaimanakah kita memaknai hijrah itu sendiri. Ada satu pertanyaan menarik tadi dari Bapak Putut yang insya Allah nanti guru-guru kita bertiga akan menjawab dalam waktu yang sangat singkat, jadi menjawabnya sangat singkat-singkat saja, mohon maaf ini. Intinya adalah bagaimana kita mampu mewujudkan perubahan daripada hasil transformasi muhasabah tadi, sementara kehidupan kita masih diwarnai dengan hal-hal yang sifatnya materialis atau duniawi, baik dari internal maupun eksternal. Yai Syarif terlebih dahulu. Ya, persis yang ditanyakan itu diinformasikan di dalam Al-Quran. Kita buka surat Al-Insan, ketika Allah menceritakan karakteristik kebanyakan orang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Ini Allah ceritakan bahwa kebanyakan orang itu memang cintanya sama dunia, dan mereka mengabaikan dari satu hari yang begitu berat. Maka itu resepnya adalah ketika kita satu ayat ke atasnya itu menjadi resep, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini diantara resep jitu yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran, supaya engkau tidak melulu berpikir kepada sesuatu yang sangat sederhana, yang sementara. Maka engkau harus menghidupkan malam. Bila engkau sudah mendedikasikan dirimu di waktu malam, menyiapkan waktu untuk Allah di waktu malam, maka itu adalah hidangan para kekasih Allah. Hidangan yang hanya diberikan untuk kekasih Allah. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, bila ada seseorang yang meninggalkan sholat malam, ketahuilah hanya dosa di waktu siang yang menyebabkan dia tidak layak mendapatkan hadiah sholat malam. Jadi ini secara tips dari Al-Quran yang mudah-mudahan akan mengingatkan kita untuk terus berbuat baik, karena kata Allah di dalam Al-Quran pada ayat lanjutannya, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Ini karunia besar, kita sampai di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, bangkit umat Nabi Muhammad, berikan yang terbaik, karena engkau dihadirkan di dunia ini untuk beribadah dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal, bukan yang sementara. Baik, Syekh Muhammad, kalau kita perhatikan seringkali orang memiliki kesan ingin dekat dengan Allah dengan meninggalkan dunia. Padahal sudah jelas justru Allah menurunkan di dunia adalah tempat ujian. Nah, sementara kalau kita kaitkan dengan semangat hijrah tadi, lantas sebenarnya Islam ajarkan harus seperti apa kita berhubungan dengan dunia ini, Syekh? Ya, kalau hijrah itu bukan artinya meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia artinya udah meninggal lah orang. Dunia. Ya. Ya, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Tetapi meninggalkan atau jangan berlebihan dalam duniawi. Jangan berlebihan dalam hal. Gimana caranya? Tadi saya cerita ketika waktu break ya, iklan, Ustaz Azhari tanya saya sama Kiai Syarif, Syekh aktif di TikTok enggak ini? Nah, saya bilang enggak, saya malas juga. Saya sering minta maaf sama jamaah, kurang aktif pun di Instagram, kadang-kadang saya enggak kuat, enggak sabar, enggak aktif. Kata beliau, ini Kiai Syarif Masya Allah aktif di TikTok luar biasa. Sampai ke Kiai Syarif kata beliau, kalau TikTok itu Masya Allah menarik itu, bagus. Jadi apa? Hanya ngobrol saja sebentar, kurang lebih 1-2 menit. Muncul dalam hati, kayaknya harus aktif di TikTok ini. Itulah muncul. Artinya apa? Kalau ingin istiqamah, ingin berhijrah, selalu dalam kebaikan, duduklah sama orang baik, orang saleh. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ngomong langsung masuk dalam hati, berpengaruh. Karena itu kalau ingin istiqamah terus, berhijrah terus, selalu dalam kebaikan, selalu hadir di masjid, selalu dekat dengan orang baik, orang saleh, agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai akhir hayat. Baik, terima kasih Syekh Muhammad. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Kiai, apa akun TikToknya namanya? Silakan ketik di bawah sini.
Akun TikTok saya Ya, coba dengarkan baik-baik. Syarif Matnaji. Nah, itu ada pengajian yang buka- kedua Istana Al-Quran. Masya Jadi ada Allah. 2 akun saya. Luar biasa, memanfaatkan dunia untuk berdakwah. Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Agung. Jadi Kiai Haji Syarif Matnaji aja ya. Nggak pakai Kiai Haji Syarif Matnaji paling ganteng, nggak pakai ya. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Kita akan juga, ini masih berkaitan dengan sosial media. Hal ini saya akan angkat dari pertanyaan dari sosial media dalam ini Instagram yang sebanyak 61% pollingnya. Langsung ke Ustadz Azhari Nasution. Ada pertanyaan dari Instagram, Ustadz. Apa keutamaan puasa 1 Muharram? Fadhal Ustadz. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang mengampuni dosa orang yang berpuasa di bulan Muharram. Jadi ada banyak keutamaan. Bahkan puasa di bulan Muharram adalah puasa yang dianjurkan setelah puasa wajib di bulan Ramadan. Karena itu mari kita perbanyak puasa di bulan Muharram. Tetapi bukan hanya puasa menahan lapar dan haus, lebih penting dan lebih susah daripada itu adalah puasa secara maknawi, mempuasakan dari hal-hal yang diharamkan Allah, sebagaimana Allah menamai bulan ini sebagai bulan Muharram, bulan yang suci. Haram itu arti dasarnya 2, suci dan terlarang. Suci dan Assalamualaikum. Tanah haram. Di mana tuh? Tanah yang suci dan tanah yang terlarang. Semakin orang suci, semakin banyak larangannya. Semakin orang itu suci, makin banyak protokolernya. Boleh tidak tawaf telanjang? Dia suci. Karena suci ada protokoler dari Allah. Ada manasik, ada banyak larangan. Bulan ini summiyat bidzalika likauni summiyat bidzalik, kata para ulama, dinamakan seperti itu karena syahran muharraman. Allah mengharamkan hal-hal yang boleh dianggap wajar di luar bulan ini. Dulu tradisi orang Arab berperang itu boleh di luar bulan haram. Tapi begitu bulan haram, wajib gencatan senjata, nggak boleh perang. Dianggap mengotori tradisi bulan haram. Dilipat gandakan pahala, sama juga dilipat gandakan dosa. Ini bulan haram, luar biasa. Sama dengan tanah haram, tanah yang suci, tanah yang terlarang. Di tanah haram nih Bu, di Indonesia kalau kita berniat buruk, belum dicap berdosa. Kita lakukan keburukan, kita niat nyolong risol di pengajian. Udah bawa tas gede dari rumah. Enggak lah, kalau risol enggak nyolong lah. Niat nyolong belum dilakuin, belum dicap dosa. Tapi di tanah haram, berniat saja dicap dosa. Saking suci dan terlarangnya. Di bulan ini juga demikian, banyak larangan-larangan. Karena itu di samping berpuasa tentu amalan-amalan lain. Ada tradisi misalnya santunan yatim. Meskipun santunan yatim tidak hanya di bulan Muharram, di bulan apapun saya kira kita wajib menyantuni yatim, bukan hanya menyantuni dengan apa nih? Jari. Bukan hanya dengan uang, tapi santuni akalnya. Yang punya yayasan pendidikan, kasih siswa tuh 1, 2, 3 yatim, santunin intelektualnya dan lain-lain. Saya kira hakata, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution. Mungkin Kiai Haji Syarif Matnaji bisa mendapatkan sedikit. Silakan Kiai. Ya, kita harus terus berubah menuju kepada kebaikan. Saya ingin ingatkan sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Beliau seorang yang mendapatkan pujian di dalam Al-Quran karena menemani baginda Rasulullah di Jabal Tsur. Tetapi Imam Ghazali tak urung menceritakan tentang kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq yang dia memegang lidahnya dan kemudian berkata, engkau lisanku yang akan sering membahayakan aku. Maka di majelis ini saya ingin menyuarakan, hentikan ketika engkau sudah masuk kepada 1 Muharram, hentikan segala perbuatan, terutama adalah masalah ghibah, membuka aib saudara. Kita mendekati tahun politik, hati-hati. Saudaramu adalah mereka yang beriman.
dan kau diharamkan untuk menceritakan aib saudaramu. Kau punya keinginan tanpa perlu mengorbankan masa depanmu nanti di yaumil qiyamah. Kau boleh punya pilihan, tetapi jangan kau korbankan kehidupan yang kekal nanti di yaumil qiyamah. Semoga manfaat. Tapi ini aman, masih aman nih. Belum nomor nih. Belum nomor. Tadi belum. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Syarif Ahmad Naji, Syekhuna Syekh Muhammad Jaber, dan juga Ustadz Azhari Nasution atas ilmu-ilmu yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menambah khasanah keislaman kita dan juga menjadi semangat motivasi bagi diri kita, khususnya di bulan Muharram tahun baru Hijriah 1445 untuk semakin lebih baik lagi, dan semoga kita termasuk orang-orang yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang seperti disampaikan Ustadz Azhari Nasution. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu Damai Indonesiaku spesial 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah khasanah keislaman kita dan menjadi penyemangat untuk lebih baik lagi di tahun ini. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Saya Amel Sani. Dan saya Agung Islahak mewakili kerabat kerja yang bertugas serta Sarung Wadimor, tentu sarung kita yang didukung oleh Dana Syariah Ayo Hijrah Finansial, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه السنة وشر ما فيها. Ya Allah, jadikan tahun baru Hijriah ini jadikan tahun baru berkah bagi kita semua, berkah bagi keluarga kami, negeri kami, umat Islam dimanapun ya Rabbal Alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.